Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Juni Asti Sregar. Ibu akan membawakan pelajaran tentang matematika kelas 8. Baik, pada kelas 8 ini, materi yang pertama kali itu adalah tentang pola bilangan. Oke, mari kita mulai. Pola bilangan. Pola bilangan yang pertama itu dia adalah pola bilangan genap. Nah, pola bilangan genap ini kalian pasti sudah tahu, dia itu terdiri dari 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Oke. Yang kedua, dia itu ada pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil ini dia itu terdiri dari 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Oke. Nah, yang ketiga, dia ada pola bilangan persegi panjang. Titik-titiknya terdiri dari 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Pokoknya ini titiknya ini akan membentuk sebuah pola bilangan persegi panjang. Nah, selanjutnya yaitu pola bilangan segitiga. Apa tuh pola bilangan segitiga? Contohnya yaitu titik yang membentuk segitiga 1, 3, 5, 6, lanjut 10, lanjut dia itu ada 15, dan seterusnya. Baik, kita lanjut. Dia ada pola bilangan persegi. Nah, pola bilangan persegi ini contohnya adalah dia itu ada 1, 4, lanjut 9, lanjut 16, lanjut dia ini ada 25, dan seterusnya. Yang penting titiknya itu akan membentuk sebuah persegi. Kita lanjut. Pola bilangan selanjutnya itu adalah pola bilangan Fibonacci. Apa itu pola bilangan Fibonacci? Pola bilangan Fibonacci ini adalah suatu barisan bilangan yang merupakan hasil penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Hasil penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Baik, contohnya yaitu yang pertama dia itu 1, 3, oke, 4, 7, 11, 18, 19. Ini datangnya dari mana-mana aja. Oke, yang pertama kali kita tengok itu adalah dua suku pertama. Dua suku pertama itu adalah 1 dan 3. 1 dan 3 itu kita jumlahkan. 1 tambah 3 dia adalah 4. Lanjut, 3 tambah 4 dia adalah 7. 4 tambah 7 dia 11. Oke. Maaf. 7 tambah 11 dia adalah 18. 11 tambah 18 dia itu adalah 29. Dan seterusnya, yaitu 18 tambah 29 itu adalah 47. 29 tambah 47, hitung seterusnya. Oke. Nah, bagian B. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Lihat, pertama kali dua suku pertama. Oke, dua bilangan pertama. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3, 5. 5, 3 tambah 5, 8. 5 tambah 8, 13, dan seterusnya. Baik, bagian C. Suku pertama minus 2. Suku kedua yaitu 3. Nah, mari kita tentukan. Sini Ibu tutup dulu ya. Oke. Nah, kita tentukan. Suku yang ketiganya itu, angka yang ketiga itu ada berapa? Minus 2 ditambah 3 itu adalah nilainya 1. Oke, benar. Lanjut,
3 tambah 1, suku selanjutnya itu menjadi 4. Lanjut, 1 tambah 4, dia itu adalah 5. 4 tambah 5, dia 9. Oke, nah untuk suku selanjutnya bisa kalian jumlahkan sendiri. Oke, nah inilah dia pola bilangan Fibonacci. Jadi ibu ulangin, pola bilangan Fibonacci ini adalah suatu barisan bilangan yang merupakan hasil penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Oke, patokannya itu adalah dua suku pertamanya. Oke, nah kita lanjut ke pola bilangan selanjutnya itu. Dia adalah pola bilangan segitiga Pascal. Pola bilangan segitiga Pascal ini dia itu selalu diawali dan diakhiri angka 1. Oke, dia itu selalu diawali dan diakhiri angka 1. Baik, nah kita mulai dulu dia pola bilangan segitiga Pascal ini dari angka 1 dulu. Oke, 1 1 1. Oke, nah yang pertama itu selalu jumlahkan dengan 0. Lanjut, setelah kita jumlahkan dengan 0, kita jumlahkan dia dengan suku yang setelahnya. Oke, suku berikutnya. Nah, perhatikan, 1 tambah 1 itu adalah 2. Oke, nah lanjut kita buat di awal dan akhir itu adalah angka 1. Oke, nah itu untuk barisan yang ketiga. Barisan yang keempat, kita awalin angka 1, lanjut kita jumlahkan, kita perhatikan barisan yang ketiga. 1 tambah 2 itu adalah 3. Lanjut 2 tambah 1, dia hasilnya 3. Oke, setelah kita jumlahkan semua suku yang ketiga itu, lalu kita tutup dia dengan angka 1. Oke, nah lanjut kita selesaikan, kita tentukan barisan yang ke-5-nya. Kita awalin angka 1. 1 tambah 3, 4. Lanjut 3 tambah 3, dia hasilnya adalah 6. 3 tambah 1 hasilnya 4. Lanjut 1 tambah 0 itu adalah 1. Jadi kita awali angka 1, kita akhirin angka 1. Baik, untuk barisan berikutnya, awalin angka 1. Oke, nah kita lanjut. 1 tambah 4, 5. 4 tambah 6, dia adalah 10. Oke, nah 6 tambah 4, dia hasilnya 10. 4 tambah 1 hasilnya 5. Dan ini kita buat juga diakhiri dengan angka 1. Baik, pada bilangan segitiga Pascal ini Ibu harap kalian mengerti. Kuncinya adalah awali angka 1 dan akhiri dengan angka 1. Oke, nah kita lanjut. Di sini Ibu telah menyediakan ada 9 gambar. Nah, ini nanti kita tentukan pola berikutnya pada gambar ini. Tiap-tiap gambar ini kita tentukan pola berikutnya. Yang pertama yaitu, nah perhatikan dulu pertanyaannya. Tentukan banyaknya objek pada dua pola bilangan berikutnya. Nah, objek pada dua pola berikutnya. Yang pertama gambarnya seperti ini. Oke, kita tentukan dulu. Berapa titiknya itu. Oke, yang pertama itu 1, 2, 3, dan 4. Nah, setelah kalian sudah tentukan ada berapa banyak titiknya, nah kalian harus memperhatikan 1, 2, 3, 4 itu dia itu beda-beda angkanya ada berapa aja.
1 ke 2 itu dia itu berapa jumlahnya? 2 ke 3, 3 ke 4. Oke, nah kita buat 1 ke 2 itu dia ditambah 1, 2 ke 3 tambah 1, 3 ke 4 itu tambah 1. Maka pada contoh yang pertama ini dia itu bilangannya itu selalu ditambah-tambah 1. Maka dapat kita tentukan pola berikutnya itu 4 tambah 1 hasilnya 5, 5 tambah 1 hasilnya 6. Nah, karena ini kita disuruh mencari dua saja, dua pola berikutnya dua saja, jadi kita tentukan sampai di sini saja. Baik, kita lanjutkan. Nah, sini dia ini kita tentukan dulu titik-titiknya ada berapa, yaitu 2, 4, 6, dan 8. Kita tentukan bilangan yang 2, 4, 8 ini dia itu datangnya dari berapa tambah berapa. Oke, nah kita tengoklah dia. 2 ke 4 itu tambah 2, 4 ke 6 dia itu tambah 2, 6 ke 8 tambah 2. Maka bilangan-bilangan ini dia itu dijumlahin dengan 2. Maka dapat kita tentukan dua pola berikutnya itu adalah 8 tambah 2, 10, 10 tambah 2 yaitu 12. Baik, karena contoh soal kita ini masih yang gampang, jadi Ibu harap kalian bisa memahaminya. Nah, kita lanjut. Contoh yang ketiga. Baik, kita telah diberi sebuah gambar. Maka kita tentukan titik-titiknya. Yang pertama itu 1, 3, lanjut ini 5, lanjut 7. Dan kita disuruh mencari dua pola berikutnya. 1 ke 3 itu datangnya dari tambah 2 lagi, lanjut tambah 2. Maka bilangan-bilangan 1, 3, 5, 7 ini dia itu adalah ditambahin 2. Dapat kita tentukan 7 tambah 2 dia itu 9, 9 tambah 2 iya itu adalah 11. Nah, yang contoh yang keempat. Baik, ini dia adalah pola bilangan segitiga. Maka kita tentukan dulu titik-titiknya. 1, 3, 6, dan 10. Baik, kita tentukan datangnya bilangan tersebut dari mana. Baik, 1 ke 3 itu tambah 2, 3 ke 6 itu tambah 3, ditambah 4. Nah, Bu ini kok nggak beraturan? Tadi beraturan. Nah, sekarang dia ini penjumlahan ini makin lama makin besar. Perhatikan, tambah 2, tambah 3, tambah 4. Maka selanjutnya itu ini adalah bilangan berurutan. 2, 3, 4. Si 4 itu adalah 5. Iya, maka pola berikutnya itu adalah 10 tambah 5, hasilnya 15. Setelah tambah 5, maka ini adalah tambah 6. Oke, maka hasilnya adalah 21. Nah, untuk pola berikutnya, itu maka ditambah 7, maka hasilnya adalah 28. Begitu seterusnya ya. Nah, contoh yang kelima. Baik, ini adalah pola bilangan persegi. Ya, kita tentukan dulu titiknya. 1, 4, 9, dan 16. Baik, ini datang dari mana? Kita perhatikan. 1 dikali 1. Oke, 4 itu 2 kali 2. 9 itu 3 kali 3. 16 itu adalah 4 kali 4. Maka pola berikutnya itu adalah 5 kali 5. Hasilnya adalah 25. Nah, pola selanjutnya itu adalah 6 kali 6. Maka hasilnya adalah 36. Baik. Ini cara mengerjakannya tidak selalu dia itu ditambah-tambah ya nak ya. Oke, makanya kita harus cermat memahami soalnya. Oke. Nah, untuk
contoh berikutnya. Baik, ini adalah pola bilangan persegi panjang. Kita tentukan titiknya yuk. 2, 6, 12, dan 20. Baik, ini datangnya dari mana? Mari kita cek. 2 itu datangnya dari 1 dikali 2, 6 datangnya dari 2 kali 3, 12 datangnya dari 3 kali 4, 20 datangnya dari 4 kali 5. Nah, pola berikutnya yaitu, lihat nak ya, perkalian itu, angka terakhirnya itu pada perkalian itu, dia itu menjadi bilangan yang pertama pada perkalian berikutnya. Oke, karena si 20 ini datangnya dari 4 kali 5, bilangan terakhirnya itu adalah 5. Maka untuk pola berikutnya itu menjadi dia tuh bilangan yang pertamanya. 5 dikali 6 yaitu 30. Lanjut 6 dikali 7. Oke, mantap. Hasilnya adalah 42. Nah, pola berikutnya itu berapa, Bu? Yaitu 7 dikali 8. Selanjutnya 8 dikali 9. Selanjutnya 9 dikali 10. Dan seterusnya. Oke. Nah, Ibu harap kalian paham sampai di sini. Kita lanjut yang ketujuh. Oke. Kita telah diberi sebuah gambar. Kita tentukan gambarnya. Yaitu 1, 4, dan 16. Baik, kita cari dia datang dari mana. 1 itu datang dari 4 pangkat 0. Lanjut, 4 itu datangnya dari 4 pangkat 1. Lanjut, 4 pangkat 2 itu hasilnya 16. Maka pola berikutnya itu lihat pangkatnya nak ya. Pangkatnya itu angkanya itu berurutan 0, 1, 2. Nah, maka pola berikutnya itu adalah pangkat 3. 4 pangkat 3 itu adalah 64. Maka pola berikutnya itu adalah 4 pangkat 4. Ya, benar. 4 pangkat 4 itu adalah 256. Begitu seterusnya. Baik, kita lanjut. Yang ke-8. Ya, kita diberi segitiga. Kita hitung segitiganya. 1, 3, dan 9. Ingat ya, menghitungnya ini adalah segitiga yang berwarna. Baik. Nah, 1 itu datangnya dari 3 pangkat 0, 3 itu datangnya dari 3 pangkat 1, 9 datangnya dari 3 pangkat 2. Maka pola selanjutnya adalah 3 pangkat 3 yaitu 27. Lanjut, 3 pangkat 4 hasilnya adalah 81. Oke. Nah, contoh berikutnya. Yang pertama, kita tentukan yaitu 1, 4, 7, 10. Maka kita tentukan, kita disuruh tentukan pola berikutnya. 1 ke 4, dia itu tambah 3. 4 tambah 7, dia itu tambah 3. 7 ke 10 tambah 3 juga. Nah, ini gampang, oke? Maka pola bilangan ini semuanya ditambah-tambahin 3. 10 tambah 3, dia adalah 13. 13 tambah 3, dia adalah 16. Baik. Nah, inilah dia soalnya. Contoh soalnya. Nah, dari ke-9 contoh ini, Ibu harap semuanya dapat memahaminya. Oke. Dari semua contoh ini, maka dapatlah kita buat kesimpulannya bahwa pola bilangan itu adalah susunan bilangan yang mempunyai bentuk yang teratur dari bentuk yang satu ke bentuk berikutnya.
Oke, susunan bilangan yang mempunyai bentuk yang teratur dari bentuk yang satu ke bentuk berikutnya. Baik, sampai di sini pula bilangan kita. Ibu harap semuanya dapat memahaminya dengan baik dan mempelajarinya kembali. Jika ada yang kurang mengerti, bisa kalian tanya ibu melalui via WhatsApp secara pribadi. Oke, ibu ucapkan terima kasih semuanya.